Halo. Ya, oke, berjumpa lagi dengan saya ya di channel Immanuel Teguh Santoso. Saya akan terus menyampaikan beberapa informasi terkait isu-isu disabilitas ya. Ada satu hal yang menarik ini ya. 5 hari yang lalu ya, saya berbicara dengan seorang teman perihal disabilitas dan dia bertanya kepada saya, kira-kira ada ndak data di jemaat atau data tentang anggota gereja yang mengalami disabilitas dimulai dari tingkat jemaat sampai dengan tingkat sinode. Berapa jumlah orang-orang dengan disabilitas? Wah, saya pikir menarik juga ya. Nah, saya rasa ini pertanyaan bukan hanya kepada saya ya, tetapi juga kepada kita sekalian ya. Kepada para pengerja gereja saya rasa ya. Berapa jumlah anggota jemaat yang mengalami disabilitas? Kalau dalam satu jemaat berapa? Dalam skop yang lebih besar lagi, klasis misalnya, distrik, majelis daerah, rayon, atau apalah namanya gitu ya. Atau mungkin yang lebih besar lagi, secara sinodal gitu ya. Berapa jumlah orang-orang dengan disabilitas? Anda punya statistiknya? Anda punya datanya? Saya rasa teman-teman yang mempunyai data tentang keanggotaan jemaat yang mengalami disabilitas bisa berbagi dengan saya ya, bisa memberikan informasi kepada saya berapa jumlahnya ya. Nah, pertanyaan ini menggelitik saya, menarik kemudian untuk dilihat. Saya coba browsing ya, data disabilitas secara nasional. Nanti coba akan saya tunjukkan kepada kita sekalian. Ya, berapa jumlahnya? Berapa jumlah disabilitas? Ya. Nah, saya mencoba untuk melihat ya, teman-teman sekalian bisa melihat ya. Jadi ini data berdasarkan apa? Ini dari situs Kemensos ya, .go.id. Teman-teman bisa melihat ini orang-orang dengan disabilitas ya. Di Aceh ada 4.579 ya. Dan coba kita lihat yang paling besar ya. Itu tertulis di sini di Jawa Barat. Kemudian terbesar kedua di Jawa Timur. Dan terbesar ketiga ada di Jawa Tengah ya. Luar biasa ini ya. Ya, mudah-mudahan ini data yang sebenarnya ya. Tapi bisa saja data ini mengalami peningkatan kalau ternyata informasi terkait disabilitas ini banyak masyarakat yang kemudian tidak menyampaikan informasi itu dengan detail, dengan terbuka dan jujur. Ya, nah itu problemnya di sana. Nah, coba kita lihat kategorisasi dari ragam disabilitas. Ya. Ini disabilitas daksa ada angka ya paling besar
Kemudian besar kedua adalah disabilitas ganda ya. Misalnya bisa tuli dan bisu misalnya begitu ya. Ini contoh disabilitas ganda ya. Oke, disabilitas yang disebabkan ex kusta atau penyakit kronis ada jumlah 2000, gangguan mental ya ada 26.000, autis, kemudian rungu, kemudian wicara ya, total low vision ya, mungkin pandangan mata yang mengalami penurunan begitu ya. Kemudian total blind ya, ini buta 11.000, lambat belajar, kemudian Graita dan Down syndrome ya. Ini data yang saya dapatkan dari situs ini ya, Kemensos. Coba kita lihat lagi selanjutnya. Oke, ini pembagian laki-laki dan perempuan ya. Ini perempuan 43% dari kesemuanya. Laki-laki lebih besar ya jumlahnya ya, ini. Kemudian coba kita lihat selanjutnya. Oke, ini persebaran berdasarkan usia ya. Usia 0 sampai dengan 5 tahun. Puji Tuhan. Karena ini menandakan bahwa semakin ke depan orang-orang dengan disabilitas akan semakin menurun jumlahnya ya. Coba kita lihat 6 sampai dengan 18 tahun ada 23%. Kemudian cukup besar ya, karena 23% itu berarti usia yang produktif ya. Nah, usia 19-30 usia produktif ya 20%. Kemudian 31-40 tahun ada 14% ya. 41-50 tahun 16%, lebih dari 50 tahun 24%. Ini persebaran berdasarkan usia. Ya. Nah, saya rasa apa yang dipaparkan oleh situs Kemensos ini adalah data global gitu ya. Nah, pertanyaan saya dan tadi diskusi di awal tadi itu adalah bagaimana dengan gereja? Itu persoalannya ya. Kalau di gereja itu biasanya kita memiliki data warga gitu ya, statistik warga, misalnya berdasarkan usia, ya, jenis kelamin, kemudian pekerjaan, ya, kemudian domisili, misalnya pendidikan, semuanya ada lengkap, ya itu lengkap semuanya. Ya. Pertanyaannya adalah, adakah data disabilitas di gereja? Beberapa teman pendeta saya tanya, mereka tidak punya. Ternyata di gereja tidak ada data disabilitas. Iya. Di gereja tidak ada data disabilitas. Tapi saya tidak yakin apakah semua juga tidak mempunyai data ya. Data keanggotaan jemaat terkait dengan yang mengalami disabilitas. Nah, kalau teman-teman punya data yang menonton video ini boleh komen ya.
Karena bagi saya ini penting ya, bukan hanya berdasar persoalan data itu saja, tetapi ini syarat dengan nilai. Mengapa gereja tidak mendata? Ada apa? Ya. Apakah dianggap tidak produktif? Gereja merasa tidak perlu mendata, dan karena tidak perlu itu berarti tidak ada layanan khusus kepada mereka. Ya. Atau apa? Gitu ya. Nah, silakan teman-teman sekalian komentar di kolom komen ya, yang menonton video ini. Kita berbagi informasi demi perkembangan channel Immanuel Teguh Harisantoso. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung. Ya, kita akan terus untuk menyuarakan suara-suara kesetaraan, bahwa kita tidak pernah memilih untuk dilahirkan dengan disabilitas, atau di tengah perjalanan kehidupan ini mengalami disabilitas, tidak pernah memilih untuk itu. Ya, tetapi bahwa ini sebuah fakta keragaman, dan itu berarti kita harus saling menerima, baik orang-orang dengan disabilitas maupun mereka yang non-disabilitas. Tuhan berkati.